Nah, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa perbedaan pilihan itu adalah hak prerogatif, Betul. hak konstitusi yang semuanya itu harus saling menghormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada saya Herman Yakub sebagai BJTV Berani Jujur. Hari ini saya akan berbincang-bincang pada salah satu pengusaha dan banyak mengikapi kegiatan daripada aktivitas organisasi. Assalamualaikum Pak Alawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan sekaligus salam sehat, salam sukses buat kita semua. Salam kenal, saya Alawi Mahmud. Siang hari ini saya kedatangan tamu untuk berbincang-bincang santai seputar kehidupan kita. Ya, Pak Alawi, apa kabarnya nih? Kayaknya kok fresh terlalu ya. Padahal banyak aktivitas yang sangat luar biasa sama Pak Alawi ya. Begitu gencarnya, apalagi sekarang pegang beberapa pengusaha iya, sebagai ketua PAN Kota Cilegon iya, sebagai lagi ketua APBMI lagi. Wah, sangat luar biasa nih Pak Alawi. Pak, saya akan bertanya dengan Bapak nih. Perjalanan Bapak bisa menjadi seperti sekarang ini seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sesungguhnya kalau kita kupas sampai detail mungkin agak terlalu panjang ya. Ya, oke. Saya penggal mungkin dari dari momen tertentu. Ya. Bahwa yang pertama adalah saya bersyukur. Ya. Lahir dari seorang ayah dan seorang ibu yang masing-masing mereka guru ngaji. Ya. Ayah saya guru madrasah, yang sekaligus juga berprofesi sebagai pengusaha pada saat itu. Nah, kemudian karakter itu diantaranya saya yang mewarisi. Beliau. Luar biasa. Makanya ketika ditanya perjalanan hidup, maka saya harus terangkan dari semua aspek. Ya, sesungguhnya saya ini memulai karir usaha itu dari nol sebenarnya. Berbekal dari didikan orang tua, guru saya, saudara-saudara saya, senior-senior saya. Alhamdulillah saya mampu mengarungi dunia usaha di tingkat lokal ya. Sejalan dengan itu, saya juga memandang perlu untuk aktif di beberapa organisasi. Sebut saja di Partai Amanat Nasional, kemudian di Kadin, mulai Kota Cilegon sampai dengan Kadin Pusat. 2 periode di sana, di Cilegon sempat menjadi ketua PLT pada saat itu. Nah, yang membanggakan bagi diri saya adalah saya alhamdulillah mampu mensyukuri apa yang saya lalui. Di dalam ruang-ruang itu tentunya suka dan duka pasti ada. Ya. Sukanya tentu saya terima dan saya ucapkan puji syukur. Dukanya juga itu saya anggap sebagai dinamika kehidupan yang harus saya hadapi semuanya. Nah, di dalamnya tentu teman-teman ini berbeda perilaku, karakter, dan lain sebagainya. Dan tuntutannya itu adalah saya harus mampu mengikuti irama itu. Sehingga hal itu menjadi dasar untuk menjaga persahabatan satu sama lain dengan irama yang saya miliki. Karena itulah saya lagi-lagi bersyukur bahwa saya ngurusin berbagai organisasi, baik Partai Amanat Nasional, APBMI, sampai dengan komite sekolah di SMK Darus Sifa. Alhamdulillah saya masih bisa mengurus itu. Ya. Pak, segitu banyaknya kegiatan bisa terbagi nggak itu sih Pak? Kadang-kadang kan orang banyak sekali ya melakukan itu, akhirnya ada yang terpending, ada apa. Tapi sebagai Bapak sendiri seperti apa menyikapi itu Pak? Saya kira kembali kepada kemampuan kita mengatur waktu. Bahkan bukan itu saja,
keluarga lebih saya utamakan. Semuanya itu harus sejalan, seirama, dan saya urusi sesuai dengan kemampuan dan kapasitas saya sebagai pimpinan begitu ya. Keluarga tentu menjadi kepala keluarga juga harus saya urusi. Begitu juga di Partai Amanat Nasional, di APBMI, di dunia pendidikan. Saya kira nggak terlalu sulit Pak membagi waktunya. Yang terpenting adalah saya diberikan kesehatan, karena itu penting ya untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Iya, Pak. Sekarang masa-masa Bapak sebagai pemimpin nih, kalau saya dengar kan udah 2 kali periode nih ya, luar biasa kayaknya ya, Pak. Dengan menguatkan Bapak sampai menjadi 2 periode gitu kan, itu Bapak bagaimana untuk menyikapi anggota-anggota Bapak sendiri sebagai pemimpin kan katanya harus bijak kan gitu ya, Pak ya? Ya. Yang pasti baik periode pertama di DPD PAN Kota Cilegon ataupun periode kedua, saya mengalami hal yang standar. Karena memang sejak awal saya berusaha untuk membangun chemistry, membangun emosional saya dengan teman-teman itu secara baik. Nah, kembali ketika saya juga menganalisis karakter perilaku teman-teman, yang pasti nggak akan sama Pak. Semua berbeda, ada yang temperamennya tinggi, sedang, bawah, pendiam, vokal, dan lain sebagainya. Selama berjalan alhamdulillah semua itu bisa saya lalui dengan irama yang saya miliki tadi itu. Nah, oleh karena itu semua teman-teman paham tentang itu. Jadi alhamdulillah gitu ya, nggak ada disharmonis juga nggak pernah terjadi dengan teman-teman, karena memang saya anggap teman-teman semua itu sebagai bagian daripada pemikiran-pemikiran yang saya miliki gitu ya, yang pada akhirnya terbangun dengan musyawarah mufakat di dalam mengambil satu keputusan khususnya yang strategis. Artinya Bapak lebih terbuka lah ya terhadap mereka, terus banyak sekali untuk diberikan. Ketika mengajukan sesuatu itu perlu dengan musyawarah ya Pak ya. Pak, sekarang kan akan menghadapi ini. Sekarang kita udah mulai menghadapi pemilu nih Pak ya, gitu loh. Nah, dari PAN sendiri Pak, bagaimana itu Pak menyikapi daripada menghadapi pemilu ini sendiri? Ya, sebagaimana yang terjadi mungkin di partai-partai yang lain. Saat ini sudah hampir memasuki tahap akhir tahapan pemilu legislatif termasuk pilpres. Lagi-lagi saya bersyukur bahwa saya didukung, disupport oleh teman-teman untuk menggerakkan roda organisasi itu sebaik-baiknya, termasuk seleksi terhadap para bacaleg pada saat itu yang sekarang sudah menjadi calon tetap begitu ya. Ya bersama-sama dengan mereka menyeleksi itu, yang kemudian hasilnya ya saya lagi-lagi bersyukur gitu ya. Hasilnya alhamdulillah membanggakan buat saya. Hasil kerja teman-teman caleg ini sudah menunjukkan progres yang positif. Karena itu memang menjadi visi dan misi parpol begitu ya. Yang kemudian akan ditentukan pada tanggal 14 Februari itu untuk memperoleh kursi sesuai dengan target. Nah, kalau saya boleh jujur, saat ini ya, tanggal 19 Januari 2024 ini, menghitung hari sampai dengan tanggal 14 Februari itu sudah menunjukkan progres yang baik, hampir saja mencapai target. Jadi ini yang membanggakan buat saya. Saya terima kasih kepada teman-teman caleg khususnya yang telah berjuang mensosialisasikan dirinya kepada publik di lintas dapil tentunya. Ini sudah menunjukkan angka yang menggembirakan buat saya. Artinya ada signifikan lah gitu ya Pak ya, dalam arti itu ya.
Pak, bicara tadi kursi itu, emang menargetkan berapa kursi sih Pak untuk Kota Cilegon sendiri? Saya mempunyai pengalaman politik ya tentunya menjadi guru saya ya. Sebelum-sebelumnya yang Bapak lihat mungkin saat ini hanya 4 kursi di DPRD. Nah, sama dengan 10% itu nggak cukup untuk satu tiket pilkada. Nah, menyadari bahwa panggung pilkada juga menjadi bagian daripada perhatian saya dan kawan-kawan, maka ya wajar saya kira kalau saya memiliki visi, misi, mempunyai keinginan untuk mewarnai panggung pilkada itu dengan bekal yang cukup. Artinya kalau sudah seperti itu, maka berbicara target. Nah, target saya dan kawan-kawan itu nggak muluk-muluk Pak. Hanya 8 kursi saja kami peroleh. Sehingga ketika datang panggung politik pilkada itu, kita tidak terlalu repot mencari mitra koalisi untuk memenuhi satu tiket pilkada itu. Ya, artinya dengan 8 kursi itu kita sudah mempunyai daya tawar yang cukup lah. Untuk mewarnai Cilegon yang kota kecil ini saya pikir cukup lah. Gitu ya. Nah, syukur-syukur begitu kalau teman-teman lintas parpol ini juga satu persepsi dengan saya. Amin. Untuk memberikan support terhadap roda pemerintahan ini, percepatan program pemerintah yang sejatinya memang ditunggu-tunggu oleh rakyat gitu. Nah, sekarang ini saya juga berharap Pak Helwi Sanusi ini jangan bertengkar saja gitu. Jangan bertengkar saja, kembali kepada visi misi politiknya dari awal, sebut saja Dewi Tunggal Heldi dan Sanusi untuk melayani publik. Jangan ada pertengkaran lah. Artinya gini ya Pak ya, Bapak kan sekarang melihat dari sisi yang pemerintahan sekarang nih Pak. Nah, artinya akan menjadi suatu perubahan dari pemerintah yang sebelumnya nih ya. Kalau karena saya dengar katanya Bapak mau jadi wali kota nih ya. Mudah-mudahan itu bisa tercapai. Amin. Apakah itu benar Pak yang saya dapatkan isu bahwa Bapak menjadi wali kota gitu ke depannya nanti? Saya manusia biasa ya. Aktif di partai politik ya, tentunya terpikir dong hal-hal seperti itu yang kemudian indikatornya adalah saya mempunyai target perolehan kursi tadi itu. Saya kira satu indikator. Di dalam benak ini punya keinginan untuk mewarnai itu, untuk mengisi panggung pilkada itu, tetapi harus mempunyai daya tawar yang cukup, harus mempunyai bekal yang lazim. Saya nggak bisa dong bekalnya cuma sekian, cuma 2 kursi, 4 kursi misalkan, memaksakan diri untuk manggung itu kan juga ya repot ya. Nggak etis juga ya Pak ya. Malu lah kita. Tapi kayaknya bisa lah kalau seorang Pak Alawi bisa menjadi seorang wali kota gitu kan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi satu wacana juga ya Pak ya. Karena kita melihat dari sisi pemerintahan sekarang ini boleh dibilang kan ada suatu miss-nya itu ya Pak ya. Ya mudah-mudahan segera diakhiri itu. Sehingga publik kembali memperoleh harapannya di dalam hal pelayanan. Seperti kemarin juga saya sampaikan, saya ikut bicara di media, ya tolonglah hal-hal seperti itu dihindari, kembali kepada visi misi awal sebagai duit tunggal yang di Sanusi. Tapi memang banyak sih Pak kepincangan itu yang kita lihat secara tidak perlu kita bicara juga kan sudah bisa terlihat ya Pak ya. Ya plus minus pasti ada ya. Sementara saya dengarkan PAN sendiri nih mengusungnya dengan kuat sekali adalah Pak Prabowo dan Pak Gibran sendiri. Pak, sejauh ini Pak, apakah itu udah menjadi suatu kekuatan gitu loh Pak untuk menusung ini ya Pak Prabowo sendiri sama Pak Gibran itu sendiri Pak? Iya, di dalam dunia politik tentunya juga tidak pernah lepas daripada proses. Nah, proses itu sejatinya memang tidak ada di ruang hampa, tetapi lebih kepada ruang-ruang tertentu yang kemudian menjadi satu persepsi satu sama lain, menjadi sebuah kesepahaman satu sama lain yang dibungkus dengan satu gerbong khusus.
Nah, oleh karena itu kebetulan Partai Amanat Nasional melebur di dalam Koalisi Indonesia Maju yang bersepakat untuk mengusung Prabowo dan Pak Gibran. Ya, saya harus tegaskan dalam forum ini bahwa saya seorang ketua DPD PAN Kota Cilegon menjadi bagian tim mereka untuk sama-sama mensukseskan, karena memang harus tegak lurus, harus konsisten. Betul. Saya konsisten dengan itu. Apapun alasannya, bahwa secara konstitusi saya harus tegak lurus mengikuti alur kebijakan partai politik sebagaimana yang kita sebut ini realita politik. Iya. Hanya saja barangkali perbedaan di antara kawan-kawan ini kadang-kadang kan menjadi tajam ya. Iya. Nah, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa perbedaan pilihan itu adalah hak prerogatif, Betul. hak konstitusi yang semuanya itu harus saling menghormati. Mari kita terima realita politik ini dengan gemoy, dengan santai. Mudah-mudahan teman-teman ini juga saling dewasa dalam hal berpolitik, sehingga tidak ada lagi nyinyir, tidak ada lagi mencaci, menjelekkan satu sama lain, nggak boleh. Saya lebih menitik beratkan kepada yuk kita sama-sama jual program kepada publik. Jangan saling menjatuhkan ya Pak. Menjatuhkan tanpa menjatuhkan orang lain. Iya. Artinya sama-sama memajukan lah. Semua ini kan bangsa NKRI itu kan gitu ya Pak ya. Tapi kalau saya lihat juga begini sih Pak, pada sudut pandang ya. Kalau kita bicara Pak Prabowo, ya kita boleh tahu lah Prabowo sebagai siapa. Nah di sampingnya ini Pak yang menjadi suatu wakilnya ya katanya gitu kan, jenjang yang sangat jauh sekali, pengalaman yang begitu masih muda gitu kan, dan juga tapi seberani itu Pak untuk mengambil langkah ini. Apakah itu pihak PAN sendiri tidak memberikan suatu input kepada mereka gitu Pak? Di dalam sebuah proses itu pastinya terjadi diskusi. Ya. Bahkan pertengkaran pun kadang-kadang terjadi di dalam forum rapat penting. Gitu. Karena itulah saya sebut realita politik tadi itu telah melalui proses panjang. Kalau Bapak tadi menyebutkan Mas Gibran masih terlalu muda untuk mengikuti kontestasi Pilpres ini sendiri dengan posisi sebagai cawapres. Nah, ingin saya katakan bahwa Gibran ini anak muda yang mempunyai misi untuk membangun. Ya, mempunyai misi untuk membangun terlepas dari latar belakang seperti apa. Faktanya beliau ini adalah saat ini sebagai wali kota Solo dan sedang mengabdi di sana. Kemudian beberapa langkah ke belakang ini saya juga harus menyaksikan kompetensi yang dimiliki oleh Mas Gibran ini sejauh mana, lalu kemudian dibuktikan dengan katakan debat cawapres kemarin. Ya, saya pikir bekal anak muda untuk mengarungi dunia politik ke depan itu ya saya anggap cukup lah. Tingkat kecerdasan juga sudah teruji, sudah cukup. Karena itulah kalau berbicara realita politik, ya maka kita harus terima dan mendorong mereka itu untuk membangun negeri ini bersama-sama dengan teman koalisinya. Ya mudah-mudahan dengan begitu Pak Mas Gibran ini cepat dewasa dan cepat mampu menjadi negarawan yang muda. Terakhir mungkin saya titip pesan kepada Pak Prabowo Gibran untuk memproteksi kehadiran tenaga kerja asing. Yang kami butuhkan itu adalah bukan tenaga kerja asing yang umum, tetapi yang mempunyai kompetensi yang cukup agar rakyat Indonesia memperoleh transformasi ilmu yang baik dari mereka. Ada yang menarik, Pak Herman. Salah satu misi Prabowo Gibran ini adalah mempersiapkan dana abadi untuk pesantren. Saya katakan Cilegon ini butuh itu memang. Saya sudah melihat di beberapa tempat pesantren-pesantren
semuanya, hampir semuanya membutuhkan uluran tangan pemerintah dalam hal kelayakan sarana prasarana untuk keberlangsungan mendidik para santrinya. Ini juga bagian yang terpenting bagi saya. Bahkan saya akan bersuara juga bahwa Cilegon ini butuh balai latihan kerja di setiap kecamatan satu. Setuju saya, Pak. Itu asli, yang melatari itu ada dalam diri saya sendiri. Saya seorang ketua sekolah SMK yang setiap tahun melahirkan anak didik tidak kurang dari 100. Mampu melanjutkan ke perguruan tinggi itu hanya 25%, 30%, maksimalnya 30%. Sangat tipis ya, Pak. Artinya sisanya itu perlu dididik di dalam balai latihan kerja secara khusus. Sarananya ya sesuai dengan lingkungan mereka itu sendiri. Artinya sesuai dengan jurusan mereka itu ya, sesuai dengan kebutuhan industri yang ada di kota Cilegon itu sendiri. Kota Cilegon itu, maka tertolong anak-anak kita yang tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi karena faktor biaya tadi, tertolong dengan itu. Ini penting. Artinya mengurangi juga dari sisi kepengangguran itu ya, Pak ya. Jangan kemudian berbicara pengangguran, kemudian perangkat-perangkatnya nggak dipersiapkan, ini kan lucu. Artinya tidak ada action dong. Itu diantaranya. Saya punya mimpi itu, ingin mewujudkan itu. Semoga berhasil itu, Pak. Amin. Doa yang sangat mulia itu, Pak, seperti itu. Semoga saja Pak Alawi adalah orang yang sangat memperhatikan masyarakatnya, khususnya wilayah Kota Cilegon. Mudah-mudahan itu bisa menjadi suatu penggapaian ya Pak Alawi. Kita berdoa semoga jalan yang ditempuh dengan Pak Alawi ini akan berjalan dengan lancar, akan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, pemirsa BJTV, demikianlah saya berbincang-bincang dengan Pak Alawi. Wah, mulia sekali. Banyak yang harus mereka buat satu program atau progres untuk anak-anak Kota Cilegon khususnya. Semoga ini bisa tercapai dan bisa tercapai. Dan banyak pelajaran yang harus kita dapatkan dari seorang sosok Pak Alawi yang begitu banyak aktivitasnya. Demikianlah BJTV, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.